Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Yang pertama adalah kesimpulan materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan merupakan sebuah proses yang dialami seorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang mengutamakan perubahan karakter, menyangkut pembentukan mental, sosial, moral, dan nilai religius. Proses pengajaran merupakan sebuah proses bagaimana guru menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Dengan kata lain, bagaimana peserta didik mendapatkan ilmu. Kesimpulan yang berikut, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah pendidikan menyesuaikan lingkungan alam dan sosial anak, sedangkan kodrat zaman adalah pendidikan menyesuaikan zaman. Anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulis apa saja, namun seorang anak sudah membawa kodratnya. Ibaratnya kertas, seorang anak sudah ada tulisan atau coretan yang samar-samar. Tugas pendidik adalah untuk menebalkannya sehingga menjadi jelas dan bermakna. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 asas trikon. Di antaranya yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Konsentris maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajaran. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita memerlukan rambu yang disebut budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, dan perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan semangat atau tenaga. Budi pekerti akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang baik, dan juga jujur. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa guru bertugas mentransfer ilmu kepada murid dengan berceramah, berdiskusi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan oleh guru dengan benar, sehingga guru dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar bagi murid di kelas. Pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru atau teacher center, kemudian mengajar ketuntasan materi, sumber materi terfokus pada buku yang tersedia. Belajar lebih banyak atau bahkan selalu di kelas tanpa pernah mencari suasana baru. Misalnya belajar di lapangan, taman, perpustakaan, atau ruang terbuka lainnya. Memberikan hukuman kepada murid yang tidak mematuhi aturan yang telah disepakati, karena saya meyakini bahwa dengan memberikan hukuman-hukuman kepada murid dapat merubah perilaku murid yang buruk.
Pemahaman setelah mempelajari modul 1.1 yaitu pembelajaran lebih berpusat pada siswa, sumber belajar tidak hanya buku saja, lebih mementingkan proses daripada hasil, menuntun anak dalam belajar. Pengetahuan bukan hal yang terpenting, tetapi selalu diselaraskan dengan budi pekerti. Lebih kepada menuntun, bukan menghukum. Rencana tindak lanjutnya yaitu yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah segera mengaplikasikan atau menerapkan semua pemikiran atau filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara di dalam kelas saya. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, melaksanakan penilaian dengan mengakomodasi minat, bakat, dan keberagaman siswa. Memiliki 3 prinsip yang ketika berada di depan untuk mengajar, memberikan teladan atau ingarso sung tulodo. Pada saat berada di tengah-tengah orang lain, mampu membimbing dan mendorong demi perubahan yang lebih baik atau disebut ing madya mangkarso. Terakhir, ketika berada di belakang sebagai penyengayom atau penasehat, tuturi handayani. Terima kasih, demikian video saya kali ini. Salam guru penggerak.